Aku tahu ini salah, tapi bagaimana mungkin aku bisa mengendalikan hati yang tiba-tiba jatuh cinta pada sosok yang ternyata suami orang? Sahabatku, sebelum kamu menilai aku, dengarkan dulu ceritaku. Mungkin kamu akan marah, kecewa, atau bahkan iba. Tapi aku janji, cerita ini bukan sekadar tentang cinta yang keliru, ini tentang luka, tentang penyesalan, dan tentang bagaimana kita bisa salah arah saat hati sedang kosong. Bismillah. Semoga kamu bisa mengambil pelajaran dari kisahku ini. Namaku Rena. Usia 32 tahun. Aku seorang guru les privat di rumah-rumah orang berada di kota Bekasi. Kehidupan sehari-hariku sederhana. Aku tinggal bersama ibu di rumah kecil peninggalan almarhum ayah. Belum menikah, dan kadang aku merasa waktu mengejarku dengan kejam. Sahabat, aku bukan wanita yang haus perhatian. Tapi aku manusia. Dan manusia, meski sekuat apapun, tetap punya sisi rapuh. Apalagi setelah pengalaman pahit 5 tahun lalu, aku ditinggal nikah oleh tunanganku sendiri. Sejak itu, aku sulit membuka hati. Aku takut jatuh cinta lagi. Takut kecewa, takut ditinggalkan. Jadi aku menutup semua pintu. Sampai akhirnya, aku bertemu dia. Namanya Ilham. 35 tahun. Seorang arsitek sukses. Aku pertama kali datang ke rumahnya untuk mengajar putrinya, Kayla, yang duduk di kelas 5 SD. Rumahnya besar dan rapi. Istrinya, Mbak Arini, waktu itu menyambutku dengan ramah. Tapi, dari tatapan mata dan gerak tubuhnya, aku bisa merasakan ada jarak antara mereka. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin bekerja profesional. Tapi rasa itu datang pelan-pelan, diam-diam, seperti hujan rintik yang awalnya tak terasa, lalu tiba-tiba membuat seluruh tubuh kuyup. Ilham sering pulang lebih awal hanya untuk memastikan les Kayla berjalan lancar. Tapi lambat laun, kami mulai sering bicara. Awalnya hanya tentang anaknya, lalu melebar ke topik-topik lain. Tentang pendidikan, tentang hidup, bahkan kadang tentang hal-hal remeh seperti cuaca dan kopi favorit. Entah sejak kapan, tapi aku mulai menanti-nanti kehadirannya. Bukan karena gaji atau rasa hormat, tapi karena tatapannya. Tatapan yang berbeda. Dan suatu hari, dia bertanya, "Rena, kamu pernah merasa sendirian, meski ada banyak orang di sekitarmu?" Aku menoleh pelan. "Sering." Dia tersenyum, tapi senyum yang seperti menyimpan luka. "Aku juga." Dari situ, aku tahu bukan cuma aku yang kosong. Sahabat, kamu tahu apa yang lebih berbahaya dari pertemuan? Yaitu pertemuan yang terjadi terus-menerus tanpa niat. Karena dari seringnya pertemuan, tumbuh rasa. Dan rasa yang tumbuh, apalagi tanpa kepastian, bisa menyesatkan hati. Aku tahu dia suami orang. Aku tahu dia punya anak. Tapi saat dia memperlakukanku dengan hormat, menyapa dengan ramah, dan mendengarkan aku lebih dalam dari siapapun, aku mulai bertanya-tanya, kenapa bukan dia yang datang dalam hidupku dulu? Lalu, Mbak Arini, wanita baik itu, mulai jarang di rumah. Katanya kerjaan di luar kota. Tapi Kayla cerita padaku, Mama sering marah-marah, padahal ayah enggak salah apa-apa. Dari situ aku bisa merasakan, rumah tangga mereka memang sedang goyah. Aku mulai merasa bersalah. Tapi rasa salah itu kalah oleh rasa rindu. Setiap kali aku melihat Ilham duduk di sudut ruang tamu, sambil mengelus rambut Kayla dan memandangku dengan tatapan yang lembut, aku merasa seperti bagian dari rumah itu. Padahal aku tahu, aku bukan siapa-siapa. Sampai suatu sore, hujan turun deras. Ilham menawariku teh hangat. Kami duduk di teras, memandang langit yang kelabu. Lalu dia berkata pelan, "Rena, kamu pernah berharap sesuatu yang kamu tahu enggak mungkin kamu miliki?" Aku menatap matanya, dan jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Dan aku jawab, "Ya, sekarang pun aku sedang merasakannya." Itu pertama kalinya aku jujur. Dan itu juga pertama kalinya dia menggenggam tanganku. Aku tak menarik tanganku. Aku tak menolak. Aku membiarkan genggaman itu bicara untuk kami berdua. Tapi saat aku pulang malam itu, aku menangis. Bukan karena bahagia,
Tapi karena tahu, semua ini salah. Sahabatku, cinta yang datang di waktu yang salah bukan cuma menyakitkan, tapi juga menyesatkan. Apalagi kalau cinta itu melibatkan rumah tangga orang lain. Tapi siapa yang salah? Aku? Dia? Atau keadaan? Sejak saat itu, aku mulai bertarung. Bukan dengan orang lain, tapi dengan diriku sendiri. Setelah hari itu, genggaman tangan itu, aku mulai kehilangan kendali atas diriku sendiri. Sahabatku, mungkin kamu akan bilang, "Loh, Rena, kenapa enggak kamu mundur aja?" Tapi kamu tahu, yang namanya rasa, itu enggak pernah bisa diatur pakai logika. Aku sudah coba, berkali-kali. Tapi setiap kali aku ingin menjauh, ilham malah semakin dekat. Hari-hariku makin aneh. Aku mulai menghitung detik menuju sesi les Kayla, bukan karena ingin mengajar, tapi karena ingin melihat ilham. Setiap kali dia menatapku, ada luka sekaligus kehangatan yang entah kenapa, bikin aku merasa diinginkan. Tapi, keinginan bukan berarti dibenarkan. Suatu hari, saat aku sedang mengajar Kayla seperti biasa, dia datang membawa sepotong kue coklat dan 2 cangkir kopi. Bukan hal luar biasa, tapi caranya menaruh cangkir di sampingku, dengan senyum dan mata yang bicara lebih banyak dari kata-kata, itu yang bikin hatiku makin goyah. Aku nggak pernah serileks ini sama orang lain selain kamu, Ren. Kalimat itu, sederhana, tapi langsung mengguncang benteng terakhir dalam hatiku. Aku mulai menghindar, benar-benar mencoba menjauh. Aku bilang ke Bu Arini kalau aku ingin berhenti mengajar karena ada urusan keluarga. Tapi sebelum keputusan itu benar-benar kukabarkan, Ilham menghubungiku. Lewat pesan singkat. Isi pesannya cuma 1 kalimat. "Jangan tinggalin aku, Ren." Sahabatku, kamu tahu kan rasanya jadi seseorang yang akhirnya dianggap penting oleh seseorang yang kamu cintai, bahkan kalau itu salah? Aku jadi bingung. Perasaanku makin dalam. Tapi, aku juga mulai tahu lebih banyak tentang Ilham dan Arini. Suatu malam, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ternyata itu Mbak Arini. Dengan suara datar, dia bilang, "Kamu perempuan yang ngajarin anakku, ya? Saya tahu kamu dekat sama suami saya." Aku diam. Nafasku tercekat. Tapi dia enggak marah, enggak meledak. Justru yang dia katakan setelah itu malah bikin aku makin kalut. "Kalau kamu memang bisa bikin dia bahagia, ambil saja." Lalu telepon ditutup begitu saja. Aku terduduk. Tanganku gemetar. Sahabat, itu bukan restu. Itu bentuk keputusasaan seorang istri yang sudah kehabisan cara mempertahankan suaminya. Esoknya, aku tetap datang ke rumah mereka. Tapi kali ini, bukan untuk mengajar. Aku ingin bicara. Menuntaskan semua yang selama ini aku pendam. Ilham menyambutku seperti biasa. Tapi aku langsung menatap matanya dan berkata, "Mas, kenapa enggak jujur aja? Mas udah enggak cinta sama istri Mas, kan?" Dia terdiam lama. Lalu menjawab, "Aku enggak tahu, Ren. Aku enggak tahu aku masih cinta atau enggak. Tapi yang aku tahu, aku ngerasa hidup lagi waktu kenal kamu." Kalimat itu bikin aku ingin menangis, bukan karena terharu, tapi karena tahu, aku sudah benar-benar terjebak. Tapi drama ini belum selesai, sahabatku. Sore itu, aku melihat sesuatu yang tak pernah kuduga. Saat Ilham masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu, pintu rumah terbuka. Mbak Arini berdiri di sana, mematung. Tapi bukan karena melihatku, melainkan karena di belakangnya berdiri seorang pria muda, dan mereka bergandengan tangan. Dia berkata pelan tapi jelas, "Aku juga udah enggak sendiri, Mas." Ilham keluar dari kamar, dan dunia runtuh di depan mataku. "Kamu?" "Iya," jawab Arini cepat. "Kamu pikir cuma kamu yang merasa kesepian?" Sahabatku, selama ini aku mengira aku adalah perusak rumah tangga orang. Tapi ternyata, rumah itu sudah lama retak. Aku bukan penyebabnya. Aku cuma salah waktu, salah tempat, dan salah berharap. Ilham terduduk. Arini memeluk pria di sampingnya. Dan aku
Aku merasa seperti pecahan kaca yang tak punya tempat lagi untuk disusun. Aku pulang malam itu dengan dada hampa. Entah apa yang lebih menyakitkan, mencintai suami orang atau menyadari bahwa aku hanyalah bagian kecil dari kekacauan mereka. Aku tak bisa tidur. Kepalaku dipenuhi banyak pertanyaan. Kenapa aku bisa jatuh cinta seperti ini? Kenapa aku nggak cukup kuat untuk bilang tidak sejak awal? Kenapa harus aku? Sahabatku, kamu pernah nggak berharap seseorang menyelamatkanmu, tapi ternyata dia sendiri sedang tenggelam? Itulah aku dan Ilham. Kami saling mencari pelampung, tapi ternyata kami berdua sama-sama hanyut. Dan malam itu, aku membuat keputusan. Aku harus keluar dari hidup mereka. Sekarang juga. Sebelum rasa ini berubah jadi luka yang lebih dalam lagi. Setelah malam itu, malam di mana semuanya terbongkar tanpa aku rencanakan, aku memutuskan untuk benar-benar pergi. Aku menghubungi Bu Arini, dengan suara bergetar kukatakan bahwa aku akan berhenti mengajar Kayla. Kukatakan ini bukan karena takut, tapi karena aku harus menghargai ruang mereka. Bu Arini diam sejenak, lalu hanya menjawab, "Terima kasih, karena sudah membantu Kayla selama ini." Itu saja, tanpa emosi, tanpa sindiran. Tapi justru itu yang membuatku makin hancur. Aku tahu, di balik suaranya yang datar, ada hati seorang perempuan yang lelah dan pasrah. Aku menghapus nomor Ilham, menghapus semua pesan, semua kenangan, semua hal kecil yang sempat membuatku merasa hidup. Bukan karena aku benci, tapi karena aku tahu, jika aku terus melihat semua itu, aku takkan bisa pergi benar-benar. Sahabat, kamu tahu nggak rasanya mencintai tapi harus berpura-pura tidak pernah merasa apa-apa? Itu rasanya seperti mati pelan-pelan. Aku kembali ke hidupku yang dulu, mengajar di tempat lain, menghindari jalanan yang sering kulewati saat menuju rumah Ilham, bahkan membuang parfum yang dulu sering kupakai saat bertemu dia. Tapi yang paling sulit adalah membungkam suara dalam hati yang terus bertanya, bagaimana kalau aku bertahan sedikit lebih lama? Setiap malam, aku menangis. Bukan karena kehilangan seseorang, tapi karena kehilangan diriku sendiri. Aku menyalahkan diri. Aku merasa kotor. Aku merasa menjadi wanita yang tidak tahu diri. Tapi dalam diam, aku juga ingin didengarkan. Aku ingin ada yang memahami bahwa aku tidak pernah berniat merebut. Aku hanya tersesat di jalan yang tidak seharusnya ku tempuh. Beberapa minggu berlalu. Kupikir semuanya sudah selesai. Tapi ternyata, takdir belum selesai bercanda denganku. Suatu malam, aku mendengar suara bel rumah. Ibuku yang membuka pintu. Dan saat aku keluar, aku melihatnya, Ilham, berdiri basah kuyup oleh hujan, dengan mata sembab dan wajah kacau. "Rena, aku udah ninggalin rumah itu." Aku tertegun. Aku minta maaf. Aku nggak datang buat ngerusak hidup kamu. Tapi aku harus jujur. Aku nggak bisa lagi sama Arini. Dia juga udah jalan sama orang lain. Kamu lihat sendiri. Aku nggak datang buat ngajak kamu lari. Tapi aku cuma pengen kamu tahu. Aku serius. Sahabatku, aku ingin marah. Ingin menampar kenyataan yang datang lagi saat aku baru saja menyembuhkan luka. Tapi di sisi lain, aku juga masih mencintainya. Aku hanya menjawab, pelan tapi pasti. "Ilham, sekarang bukan tentang kamu dan Arini. Ini tentang aku dan diriku sendiri. Aku belum bisa nerima kamu. Bukan karena aku nggak sayang, tapi karena aku masih harus nyembuhin bagian dalam diriku yang rusak karena hubungan ini." Ilham diam. Lalu dia tersenyum lelah. "Baik, aku tunggu. Tapi kalau kamu sudah siap, aku masih di tempat yang sama." Setelah dia pergi, aku menangis lagi. Tapi tangisan kali ini berbeda. Ada rasa lega dan ketegasan. Untuk pertama kalinya, aku merasa aku bisa mengatur hidupku sendiri. Seminggu setelah kejadian itu, aku bertemu dengan seseorang. Namanya Pak Anwar, kepala sekolah tempatku kini mengajar. Dia duda, usianya beberapa tahun di atasku, tapi sangat santun dan perhatian. Tapi yang paling membuatku tenang adalah, dia tidak datang dengan kekacauan. Dia datang dengan ketulusan yang tenang dan tidak mengajak buru-buru. Sahabatku,
Aku belajar sesuatu. Cinta bukan soal siapa yang bisa membuat jantungmu berdegup kencang, tapi siapa yang bisa membuat hatimu tenang, tanpa harus kamu mempertaruhkan harga diri dan luka lama. Ilham beberapa kali masih mengirim pesan, tapi aku tidak membalas. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku menghormati apa yang pernah ada. Dan lebih dari itu, aku mulai mencintai diriku sendiri lagi. Terkadang, meninggalkan bukan berarti kita tidak mencintai. Tapi karena kita mencintai diri sendiri cukup besar, hingga tak mau terus-menerus jadi pilihan kedua dalam cerita yang tak pernah jelas akhirnya. Dan anehnya, di saat aku berhenti menunggu, justru hidup mulai mempertemukanku dengan orang yang benar-benar tahu caranya menghargai. Sahabatku, hidup ini memang sering menaruh kita di situasi yang salah, agar kita belajar menentukan arah. Cinta yang datang di waktu yang salah bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijadikan pelajaran. Kupikir semua sudah mulai mereda. Kupikir aku sudah cukup kuat untuk melangkah tanpa menoleh ke belakang lagi. Tapi hidup memang selalu tahu cara mengejutkan kita, tepat saat kita mulai merasa tenang. Suatu pagi, saat aku sedang memeriksa hasil ulangan murid-murid di sekolah baru, seorang staf tuh mengetuk pintu ruang guru dan menyerahkan sebuah amplop putih. Dia bilang, "Ini ada yang nitip buat Bu Rena," katanya dari murid les lama, anaknya Pak Ilham. Aku langsung berhenti bernapas sesaat. Jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, ada kertas bergaris dengan tulisan tangan khas anak-anak. Huruf-hurufnya masih sedikit miring dan besar-besar. Tapi yang tertulis di situ, lebih tajam dari sembilu. Untuk Kak Rena, aku kangen. Kenapa Kak Rena enggak datang lagi? Ayah kelihatan sedih. Rumah jadi sepi. Mama juga jarang pulang. Kalau Kak Rena enggak mau lesin aku lagi, enggak apa-apa. Tapi aku pengen tahu, Kak Rena marah ya sama aku? Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku janji enggak nakal lagi. Aku cuma pengen Kak Rena balik. Kak Rena orang dewasa paling baik yang pernah aku kenal. Kayla. Sahabatku, aku enggak bisa nahan air mata saat membaca surat itu. Bukan karena Ilham, tapi karena Kayla. Anak itu sama sekali enggak salah. Tapi dia ikut kena imbas dari kekacauan yang dibuat orang dewasa. Aku merasa seperti pecundang. Aku pergi begitu saja, tanpa pamit, tanpa menjelaskan. Kukira pergi itu bentuk penyelamatan, tapi ternyata aku meninggalkan luka di hati seorang anak kecil yang pernah menganggapku bagian dari dunianya. Aku merenung sangat lama malam itu. Bertanya pada diri sendiri. Haruskah aku kembali hanya untuk Kayla? Atau aku cukup menjauh agar tidak memperkeruh luka yang sudah ada? Tapi hidup lagi-lagi menaruhku dalam dilema baru. 3 hari setelah aku menerima surat itu, aku melihat Ilham berdiri di luar pagar sekolahku. Dia tidak mencoba masuk. Hanya berdiri sambil menunduk, membawa kotak kecil. Aku ragu, tapi akhirnya menghampirinya. Kupikir aku sudah cukup kuat untuk tidak terbawa emosi. Dia membuka kotak itu. Isinya boneka kecil milik Kayla. Dan sepucuk surat lain. Kami berdua nulis bareng. Kayla maksa, katanya kalau enggak ketemu Kak Rena, dia enggak mau sekolah, katanya sambil tertawa pahit. Aku hanya mengangguk. Lalu membaca surat kedua. Kak Rena, ayah sekarang tinggal sendirian. Mama udah enggak pernah pulang. Aku sedih. Tapi ayah bilang semua akan baik-baik aja. Aku percaya Kak Rena juga bakal baik-baik aja. Kalau Kak Rena enggak bisa datang, aku enggak akan maksa. Tapi Kak Rena jangan lupa aku ya. Aku doain Kak Rena bahagia. Dari Kayla. Aku enggak kuat. Aku menangis di hadapan Ilham. Kenapa harus begini semuanya, Mas? Kenapa semua yang kita lakukan bikin semua orang terluka? Ilham menatapku lama. Karena kita semua terlalu lama memendam. Terlalu lama berpura-pura baik-baik saja. Aku duduk di bangku taman dekat sekolah. Ilham duduk di sebelahku. Kali ini, tanpa ada jarak, tapi juga tanpa romansa. Kita ini saling menyembuhkan tapi dengan cara yang salah, kataku.
Dan aku enggak mau Kayla tumbuh besar melihat kita terus saling menyakiti. Dia menatapku pelan, lalu berkata, "Kalau kamu enggak keberatan, bolehkah aku minta satu hal?" "Apa?" "Temui Kayla. Sekali saja. Bukan untuk aku tapi untuk dia." "Sahabatku." Aku ragu. Tapi aku tahu, menutup luka bukan berarti membuang semuanya. Kadang, kita perlu menata kembali, memberi penjelasan, memberi ruang. Akhirnya, aku menemui Kayla di rumah ibunya yang kini sudah benar-benar kosong. Ilham tinggal di sana sendirian bersama putrinya. Kayla berlari ke arahku dan memelukku erat sekali, seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan kesayangannya. Aku tak bisa berkata-kata. Aku hanya mengelus rambutnya, dan berkata, "Kak Rena sayang kamu, Dek." Tapi Kak Rena harus pergi, karena ada hal-hal yang Kak Rena belum bisa selesaikan di dalam hati Kak Rena. Dan anak itu, yang lebih dewasa dari orang dewasa manapun, mengangguk kecil. "Aku ngerti kok, Kak. Tapi jangan lupakan aku ya." Sahabatku, setelah pertemuan itu, aku pergi dengan tenang. Tidak ada janji. Tidak ada drama. Hanya rasa lega karena akhirnya aku berani berpamitan dengan hati yang utuh. Karena kadang, satu perpisahan yang baik lebih menyembuhkan daripada 1000 kehadiran yang penuh luka. Dan aku tahu, aku masih harus menata hidupku. Masih harus belajar membedakan antara cinta dan keterikatan emosional yang berselimut pelarian. Hidup seringkali bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, tapi siapa yang paling ikhlas melepaskan. Dan aku akhirnya sampai pada titik itu. Setelah pertemuan terakhirku dengan Kayla, aku merasa seperti baru saja menutup sebuah pintu besar di hidupku. Pintu yang dulu sering kubuka pelan-pelan, berharap akan ada kebahagiaan di baliknya. Tapi kini, aku memilih untuk menutupnya rapat-rapat. Bukan karena benci, bukan juga karena lelah, tapi karena aku tahu, yang dipaksakan hanya akan meninggalkan luka lebih dalam. Beberapa bulan berlalu. Aku tetap mengajar. Tetap tinggal bersama ibuku yang mulai sering menatapku dengan mata penuh tanya, tapi tak pernah memaksa. Mungkin beliau tahu bahwa anaknya ini sedang berperang dengan dirinya sendiri. Lalu, tanpa rencana, hidup mempertemukanku lagi dengan seseorang dari masa lalu. Namanya Fajar. Teman kuliah yang dulu sempat dekat, tapi hilang kontak karena kesibukan masing-masing. Kami bertemu di sebuah seminar pendidikan. Dia kini dosen di luar kota, dan sedang mengembangkan program literasi anak-anak di desa-desa terpencil. Pertemuan itu, awalnya biasa saja. Tapi entah bagaimana, ada ketenangan dalam caranya bicara. Dia tak banyak tanya tentang masa laluku. Tak mencoba menyelami luka-luka yang kubawa. Dia hanya hadir, dengan tenang. Seperti sore hari yang datang tanpa suara, tapi menghapus gerah setelah hujan panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai, tanpa harus merasa bersalah. Sahabatku, aku tahu mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana dengan Ilham? Apakah dia benar-benar pergi dari hidupku? Jawabannya, tidak sepenuhnya. Suatu hari, aku menerima surat. Bukan dari Ilham, tapi dari Kayla. Isinya sederhana, gambar aku, dirinya, dan Ilham duduk bersama di taman. Di bawahnya tertulis, "Aku senang Kak Rena bahagia." Itu bukan pesan anak kecil biasa. Itu adalah restu yang paling jujur, datang dari hati yang polos. Ilham? Dia akhirnya pindah ke luar kota. Aku dengar dari teman-teman yang masih berhubungan dengannya, dia mulai menata hidupnya kembali. Fokus pada Kayla. Membesarkan putrinya dengan cara terbaik yang ia bisa. Tanpa drama, tanpa luka baru. Hanya dengan tanggung jawab dan ketulusan sebagai seorang ayah. Dan aku masih di sini. Menjalani hidup pelan-pelan. Mencintai pekerjaanku. Mencintai ibuku. Dan yang paling penting, aku mulai mencintai diriku sendiri. Aku tidak lagi menyalahkan diri atas perasaan yang pernah tumbuh. Karena kini aku tahu, perasaan itu manusiawi. Yang salah adalah saat kita membiarkannya tumbuh liar tanpa arah. Tapi jika kita bisa mengendalikannya, memahami batas, dan memilih mundur saat seharusnya, maka itu bukan kelemahan.
Itu kekuatan. Dan itulah yang kulakukan. Aku memilih menyembuhkan, bukan melanjutkan luka. Beberapa bulan setelah aku bertemu Fajar untuk ketiga kalinya, dia berkata sesuatu yang membuat dadaku hangat. Rena, kamu tahu nggak? Yang paling saya kagumi dari kamu, bukan cara kamu mengajar, tapi cara kamu bertahan. Aku tertawa kecil. Saya enggak merasa bertahan. Saya lebih sering merasa kalah. Tapi dia menatapku dan menjawab, justru karena kamu pernah kalah, kamu sekarang tahu bagaimana caranya bangkit. Sahabatku, cinta yang sejati bukan yang datang dengan kembang api dan degup kencang, tapi yang datang setelah badai berlalu, mengulurkan tangan pelan-pelan, dan berkata, kita bisa mulai dari awal. Aku tidak tahu apakah Fajar akan jadi lelaki terakhir di hidupku. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku sudah selesai dengan cinta yang sembunyi-sembunyi. Cinta yang membuatku meragukan harga diriku sendiri. Kini aku siap mencintai, dengan penuh, dengan sadar, dengan terbuka, tanpa menyakiti siapapun. Karena pada akhirnya, memaafkan orang lain itu penting. Tapi memaafkan diri sendiri, itu adalah cinta yang paling utuh. Sahabatku, jika kamu sedang terjebak dalam cinta yang salah, jangan buru-buru menghakimi dirimu sendiri. Kamu bukan jahat, kamu hanya terluka. Tapi jangan biarkan lukamu menular ke hidup orang lain. Pulihlah dulu, berdamailah. Karena cinta itu suci. Tapi cara kita memperlakukan cinta, itulah yang menentukan. Apakah ia akan jadi cahaya, atau jadi bara? Dan ingat, cinta yang paling menyembuhkan, adalah saat kamu bisa berkata, aku sudah cukup. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan komentar. Aku juga sedang belajar memaafkan diriku sendiri. Dan klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh hati lainnya.